Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Ya, luar biasa, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, hari ini kita siap belajar firman Tuhan. Kok nggak semua jawab nih? Kita siap belajar firman Tuhan ya? Banyak dan sering kita dengar, terkadang nggak gampang belajar firman Tuhan. Seringkali Alkitab dijadikan obat tidur. Jadi kalau nggak bisa tidur katanya baca Alkitab aja. Pasti nggak lama kemudian tertidur. Ya, jadi pagi hari ini siap-siap ya kita belajar, buka mata kita lebar-lebar, telinga kita dengan baik, menjadi pendengar, kemudian terutama hati kita buka untuk firman Tuhan. Minggu lalu, siapa yang minggu lalu hadir? Yang hari Minggu? Ya, ada yang hadir ya? Ya. Jadi hari Minggu di ibadah hari Minggu yang lalu, tema khotbahnya bicara tentang the folded napkin. Jadi serbet atau handuk yang tergulung. Di mana waktu itu saya bacakan dari Yohanes 20 ayat 7, dikatakan sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Jadi waktu itu saya memperagakan ada ilustrasi di mana ada sebuah meja makan, ada piring, ada makanan, ada minuman, dan ada kain serbet. Ya, serbet makan. Jadi ada sebuah culture di mana pada saat sang majikan makan dan dia selesai makan, dia melap mulutnya, melap tangannya, dan serbetnya ditaruh dengan asal, itu tanda dia sudah selesai. Tetapi apabila majikan tersebut selesai makan, dia lap tangannya, dia lap mulutnya semua, tapi serbetnya dilipat rapi lagi seperti semula, itu tandanya dia belum selesai. Bahkan pada saat dia meninggalkan meja makan pun, itu tandanya saya akan balik lagi. Jadi tolong jangan diapa-apakan meja makan saya. Kain yang dilipat dengan rapi itu juga terjadi di dalam makamnya Yesus. Kan dikatakan sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Digulung rapi. Artinya Tuhan Yesus belum selesai. Bahkan dia akan kembali datang lagi. Ya, jadi itu yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi ini masih berhubungan. Nah, tema hari ini bicara tentang I'm not finished yet. Saya belum selesai. Ya, aku belum selesai. Secara manusia, karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia selesai. Tetapi sebagai Allah, dia belum selesai sampai hari ini. Bahkan janjinya dia akan datang kembali untuk kita. Nah, the folded napkin atau handuk kain yang dilipat tergulung itu menandakan bahwa Allah belum selesai dengan kita. Ya, jadi ini bicara hatinya Tuhan di mana dia masih ingin terus melayani, memberkati, menjagai, melindungi, bahkan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Ada sebuah cerita, suatu ketika ada 3 orang sahabat, mereka naik perahu untuk memancing di tengah laut. Nah, hari itu terjadi badai besar sekali, sehingga perahu mereka terdampar di sebuah pulau. Nah, 3 orang sahabat ini terdampar di sebuah pulau dan akhirnya berhari-hari mereka berjuang mencari makan, bahkan mereka mengumpulkan air untuk minum dan sebagainya, mereka berjuang sampai suatu ketika di tepi pantai mereka menemukan sebuah botol dan ternyata itu botol jin. Ya. Dan pada saat mereka buka tutupnya keluar bukan Wani Piro, bukan ya, itu iklan. Ya, jadi keluar jinnya, jinnya bergembira karena dia bisa keluar dari botol tersebut. Kemudian jin itu menawarkan, saya akan kabulkan masing-masing satu permintaan. Pasti saya kabulkan, kata jin tersebut. Nah, yang pertama, oke, saya mau saya segera dijemput sama helikopter untuk saya pulang ke rumah. Wah, hitungan detik datang helikopter, jemput orang itu dan pulang. Ya. Memang hanya 1 orang, 1 permintaan. Jadi yang 2 itu nggak bisa ikut helikopter tersebut. Yang 1 lagi bilang, wah saya nggak perlu helikopter. Saya langsung minta, saya saat ini juga ada di tengah-tengah keluarga saya di rumah. Langsung jinnya
lakukan sesuatu, ting, hilang. Nah, tinggal yang satu. Yang satu dia bilang, Jin, saya kesepian di sini. Saya minta 2 teman saya balik lagi ke sini. Akhirnya dua-duanya balik lagi di situ. Ya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari makna cerita ini? Yesus yang naik ke surga, yang dia bilang I'm not finished yet, dia belum selesai. Dia tuh sangat ingin setiap kita ada bersama-sama dengan dia. Nah, di sini kita harus tahu dulu isi hati Tuhan. Sebelum kita ngerti cerita yang namanya Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Seringkali cerita ini menjadi sebuah rutinitas, setiap tahun menjadi sebuah liturgi, dan lama-lama generasi kita menilai bahwa itu hanya sebagai cerita dongeng. Nah, kita harus tahu bahwa hati Yesus itu sangat ingin menjagai, melindungi, memberkati kita, bahkan dia ingin kita selalu ada bersama-sama dengan dia. Nah, saya juga sempat katakan bahwa dia bukan hanya the savior of our soul, dia bukan hanya juru selamat untuk jiwa kita, untuk hidup kita, melalui karyanya di kayu salib, tetapi dia juga adalah the Lord of our life dalam kehidupan kita, Tuhan atas hidup kita. Dunia ini dikendalikan di tangan Tuhan. Nah, the folded napkin, kain pelu yang dilipat tergulung menandakan sebagai Allah dia belum selesai. Bahkan dia akan kembali. Ya, di sini kita akan belajar setelah kebangkitan Yesus, Yesus mengajar murid-muridnya. Itu kan kita sering dengar ya, setelah kebangkitan Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian dan hidup. Ya, jadi setelah Yesus mati di kayu salib, dimakamkan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dia muncul selama 40 hari mengabarkan tentang kerajaan Allah. Ini bukti bahwa Yesus hidup. Banyak ceritanya, salah satunya yang kemarin saya bercerita tentang penampakan Yesus di Danau Tiberias. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, ya siap ya kita banyak firman Tuhan hari ini ya. Kita banyak ayat yang akan kita baca, kita pelajari. Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, itu dari Kisah Rasul 1 ayat 3. Nah, selanjutnya, kemudian ia diangkat ke sorga. Alkitab bercerita seperti itu. Dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ada penekanan terangkatlah ia ke sorga. Nah, kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 10-11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Alkitab mencatat banyak sekali menceritakan tentang bagaimana Yesus naik ke sorga. Nah, kemudian ini masih tentang Yesus naik ke sorga. Mengapa Yesus naik ke sorga? Karena ia berasal dari sorga dan kembali kepada Bapanya. Buktinya di mana? Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13 katakan demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, di sini saya menemukan agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Tetapi yang datang dari sorga dan pulang ke sorga cuma satu, Yesus. Itulah yang membuat saya khususnya, bagaimana saya mencintai Yesus. Karena saya tahu saya akan dibawa kemana. Dia yang datang dari sorga dan dia kembali pulang ke sorga. Kalau misalnya ada salah satu dari kita, misalnya aslinya dari mana Pak? Oh, saya dari Makassar.
Oh, Bapak lagi ngapain di Jakarta? Saya lagi bekerja. Suatu ketika saya ingin liburan ke Makassar, pasti saya akan tanya ke dia, Pak, saya mau ke Makassar, Pak. Karena Bapak aslinya dari Makassar. Tolong bawa saya ke sana. Karena Bapak yang tahu daerah sana. Nah, kalau kita mau masuk surga, ya kita tanyanya sama orang yang dari surga. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yohanes 13 ayat 1a berkata demikian, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia sudah tahu waktu itu, ya, sebelum hari raya Paskah. Dalam Yohanes 13 ayat 3 dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini juga sebuah penegasan bahwa Yesus adalah Allah dan dia kembali kepada Allah. Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi nggak ada yang menyesatkan di sini. Semuanya jelas, datangnya dari mana, pulangnya kemana. Ada di sini yang masih ragu dengan ketuhanan Yesus atau kealahan Yesus? Ya, semua udah teguh ya. I have decided to follow Jesus. Amin. Ya, jadi itu beberapa ayat yang saya bacakan tadi bicara tentang siapa Yesus yang dari sorga dan kembali ke sorga. Yesus adalah Allah yang kembali juga kepada Bapanya. Nah, kenaikan Yesus bukan berarti dia telah selesai dan meninggalkan kita. Makanya tema khotbah hari ini adalah I am not finished yet. Aku belum selesai. Nah, kenaikan Yesus bukan berarti ia telah selesai, melainkan ia melanjutkan karyanya kepada umatnya. Ia mengerjakannya banyak hal dari sorga. Dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus yang agung sekarang berada di sorga, memperhatikan dan mengerjakan banyak hal bagi umatnya sebagai imam besar dan pembela kita yang sejati. Kita bisa melihat dari Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Nah, ini ayatnya cukup banyak nanti ya. Makanya saya berulang kali bilang bahwa kita ini belajar. Kita belajar. Ayat banyak aja banyak lupa, apalagi ayat sedikit nggak ada yang ingat nanti pulangnya ya. Jadi ini ayatnya cukup banyak. Salah satu value NIC kita adalah discipleship, pemuritan. Ya, bukan nyenengin kuping jemaat doang, tapi ada pemuritan. Roma 8 ayat 34, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, jadi Yesus itu pembela bagi kita. Ibrani 1 ayat 3-4 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya, setelah dia menebus dosa-dosa setiap kita, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka, yaitu Yesus. Ya, makanya Yesus itu sangat dimuliakan. Dan dia punya kasih bagi setiap kita. Ibrani 7 ayat 25 katakan demikian. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi ada penekanan bahwa dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Setiap kita nih sanggup diselamatkan dengan sempurna. Ibrani 4 ayat 15-16. Ini juga penekanan juga. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita.
Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau kita cermatin, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, kita stop sampai sini. Yesus pernah jadi manusia, turun ke bumi. Dia pernah menderita, bahkan menderita lebih dari apa yang kita pernah alami. Artinya dia bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi pada saat kita berdoa, memohon segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus dengan segala penderitaan, kelemahan, luka hati, sakit apapun, dia bisa turut merasakan kelemahan kita. Dia bisa turut merasakan penyakit kita. Dia bisa turut merasakan kesedihan kita. Beda cerita kalau dia tidak pernah datang. Dia ada di atas sana. Sama seperti misalnya seorang yang kaya raya. Kemudian ada seseorang yang mungkin sangat kekurangan meminta bantuan. Dan dia bicara, aku bisa merasakan kesusahanmu. Padahal dia belum pernah merasakan susah seperti orang tersebut. Tetapi Yesus pernah, bahkan lebih susah dari kita. Nah makanya di ayat ini dikatakan bahwa dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Habis-habisan Yesus. Ya sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, di sini kita bisa paham bahwa kepada umatnya, dia masih mengerjakan banyak hal dari sorga. Ya. Nah, kita lanjut. Selama pelayanannya di dunia, pekerjaan Yesus terbatas secara geografis. Contoh, ia tidak mengajar di Kapernaum ketika melakukan penyembuhan di Bethesda. Itu namanya terbatas secara geografis. Yesus ada di sana, dia nggak bisa ada di sini. Namun saat ia naik ke sorga karena dia mau melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Karena dia, I'm not finished yet, aku belum selesai, aku mau lakukan banyak hal untuk umatku. Dari hatinya dia. Namun saat ia naik ke sorga, kuasanya bisa menjangkau kemanapun karena ia sangat ingin mendengar serta menjawab seluruh doa-doa umatnya. Ya, kapanpun dan dimanapun itu, nggak ada batasnya. Dia bersimpati dengan pergumulan kita dan berjanji untuk melakukan apapun yang umatnya minta dalam namanya. Kalimat ini bicara demikian. Kita perjelas dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Ya, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 bisa ditampilkan. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, disinilah kerinduan Tuhan kita. Dia ingin setiap kita sampaikan segala sesuatunya dengan doa. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan dan dengarlah tuntunan Dia. Nah, itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah di mana Dia ingin menjawab semua yang kita butuhkan. Berikutnya kita bisa pelajari bahwa kepulangan Yesus kepada Bapanya adalah mempersiapkan jalan bagi kepulangan kita bersamanya selamanya. Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita bisa melihat bagaimana kerinduan dia. Kerinduan Tuhan Yesus. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini hanya ritual tahunan biasa, ibadah rutinitas, Yesus naik ke sorga. Ya, dia masih bekerja sampai sekarang. Dan inilah kerinduan dia, bahkan dia pun menyediakan tempat tinggal untuk kita. Ya, karena dikatakan, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Begitu baiknya Tuhan kita. Ya, dan jadi kita bisa paham bahwa kepulangan Yesus kepada Bapanya itu mempersiapkan jalan bagi kepulangan kita untuk bersamanya selamanya. Saya sering menemukan kehidupan banyak orang pada saat sedang hidup biasa seperti sekarang ini, masih sehat, berkelimpahan dan sebagainya macam. Kita sepertinya nggak butuh Tuhan. Sepertinya nggak butuh tempat tinggal yang Tuhan siapkan. Tetapi pada saat detik-detik dirasakan kayaknya waktu gua udah nggak lama lagi nih. Disitulah kita cari Tuhan secara luar biasa. Sering kita menemukan dalam hidup kita baca Alkitab aja malas. Tapi pada saat sudah terbujur kaku di dalam peti mati, Alkitabnya ada di situ. Padahal udah nggak bisa baca. Ya kan? Banyak seperti itu kan, kita lihat ya. Bahkan bukan hanya Alkitab. Banyak benda-benda rohani masuk ke dalam situ semua. Nah, jadi di sini apa makna hidup kita seperti itu? Kalau kita padahal tahu bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Makanya Alkitab selalu mengingatkan kita untuk kita menghitung hari-hari kita. Kita nggak pernah tahu. Sekarang usia tua bukan jaminan dipanggil duluan. Karena kita melihat banyak sekarang generasi yang masih muda pulang duluan. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita. Saya pun nggak tahu. Mungkin bisa aja nanti siang, nanti malam, besok pagi. Kita nggak ada yang tahu. Wah, itu Pak Daniel yang kemarin baru khotbah. Masa sih saya dengar kabar hari ini udah nggak ada? Who knows? Nggak ada yang tahu. Tapi yang harus kita lakukan, kapanpun waktunya kita harus siap. Kapanpun waktunya kita harus siap. Jadi hiduplah seolah-olah hari ini hari terakhirmu. Tolonglah orang. Bantulah siapapun yang perlu bantuan. Injililah mereka yang belum kenal Tuhan. Karena kita berpikir ini hari terakhirku. Apa yang kita punya, bantu apa yang mereka butuhkan. Jadi lakukan yang terbaik hari ini juga. Ternyata hari ini lolos, karena besok masih hidup juga. Lakukan lagi yang terbaik hari itu. Seolah-olah hari itu kita sudah akan selesai. Ternyata besoknya masih hidup lagi. Lakukan yang terbaik lagi. Terus setiap hari lakukan seperti itu. Jangan kita berpikir nanti aja lah. Kalau udah agak tua sedikit, saya mau puas-puasin dulu. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian kita bisa pelajari bahwa Yesus naik ke sorga supaya kita semua menerima kuasa. Sampai kuasanya aja Tuhan kasih buat kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, pencurahan Roh Kudus nih 10 hari ke depan nanti. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus naik ke sorga, supaya kita menjadi saksinya juga, sampai ke ujung bumi. Kita diperlengkapi kuasa juga. Jadi, itulah beberapa firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana Yesus naik ke sorga. Tujuannya untuk apa Yesus pulang ke rumah Bapa. Semuanya untuk kita. Dia lakukan untuk kita semua. Makanya I'm not finished yet. Aku belum selesai. Dia masih berkarya buat kita.
Nah, kita sudah mendengar semuanya itu sekarang. Apa artinya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kehidupan kita? Ini yang kita mau bahas. Ya, jadi yang tadi itu baru intro. Ya, kita baru masuk ke inti khotbahnya sekarang. Ya, kita sudah mendengar semuanya itu sekarang, dan apa artinya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kehidupan kita? Apakah hanya cerita tahunan belaka? Ya, Ibrani 8 ayat 1 dikatakan, Ibrani 8 ayat 1 boleh tampilkan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, ini yang kita bicarakan dari tadi nih, intinya kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ya, jadi inti yang kita bicarakan tadi, dari awal sampai tadi itu, jadi kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Nah, makanya kita sebagai orang percaya, selalu kita sering dengar kata seperti ini. Oleh karena itu, hiduplah dalam persekutuan dengannya. Persekutuan dengannya maksudnya dengan imam besar tersebut. Kalau kita disayang sama seorang penguasa negeri, anggaplah saya disayang sama Pak Presiden Jokowi. Saya pasti akan nempel terus sama dia. Karena kebesaran dia akan mempengaruhi hidup saya juga. Pengaruh dia akan mempengaruhi hidup saya juga. Rasa hormat orang sama dia akan mempengaruhi rasa hormat orang kepada saya juga. Berkat-berkat yang dia terima juga akan mempengaruhi berkat-berkat yang saya terima juga. Karena orang melihat saya bersekutu dengan pemimpin negeri tersebut. Nah, sekarang kita mempunyai imam besar dari kerajaan sorga. Lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari raja manapun. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dikatakan hiduplah dalam persekutuan dengannya. Sekarang kita bedah lagi, persekutuan itu artinya apa? Kalau kita bisa lihat dalam kamus, persekutuan itu bisa artinya menjadi rekan, berkawan, menggabungkan diri, bekerja sama. Kalau rekan bisnis saya Presiden RI, maka saya akan melakukan bisnis dengan mudah. Karena semua orang melihat saya berpartner dengan seorang pemimpin negeri. Dan itu gak main-main. Nah, bagaimana kalau kita berpartner sama imam besar yang ada di surga sekarang? Ya, jadi menjadi rekan, berkawan, menggabungkan diri, bekerja sama. Nah, saya akan bacakan satu kalimat ini dengan perlahan-lahan. Bapak, Ibu, Saudara bisa ikuti dengan baik dan renungkan. Saya akan baca. Dampak hidup dalam persekutuan dengan Allah yang imam besar tadi adalah terbentuknya mindset, pola pikir, dan identitas yang memunculkan kepercayaan diri melalui sebuah kekuatan, bicara kuasa, sehingga kita memiliki otoritas sebagai sekutunya Tuhan, yang membuat kita menjadi berani, yakin, dan percaya dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan mengalami hal-hal yang supranatural. Inilah kemenangan sebagai orang percaya. Saya akan ulangi lagi. Tantangan kita adalah kita harus bersekutu sama imam besar kita. Bersekutu artinya menjadi rekan, berkawan, menggabungkan diri, bekerja sama. Kalau kita bersekutu sama teman kita, kita menjadi rekan, pasti kita akan berusaha mengenal dia, berusaha mengetahui hatinya, sifat-sifatnya. Artinya kita bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal. Itu bersekutu. Nah, saya akan bacakan lagi. Dampak hidup dalam persekutuan dengan Allah adalah terbentuknya mindset, yaitu pola pikir dan identitas. Jadi yang pertama kali adalah mindset dan adalah pola pikir dan identitas, itulah mindset. Kalau saya berpartner sama Pak Presiden Jokowi, pasti saya sudah punya mindset. Saya nggak akan takut sama siapapun. Saya apalagi sama RT, RW, lurah, camat, nggak akan takut.
Orang saya kenal orang nomor satu di negeri ini. Sama polisi lalu lintas saya juga nggak takut. Mau dia jenderal sekalipun saya nggak takut. Saya kenal orang nomor satu. Mindsetnya udah ada. Ya, pola pikir. Bahkan itu menjadi sebuah identitas. Gue orang kepercayaan presiden. Nah, kalau kita bersekutu dengan Imam Agung, yaitu Yesus, saya adalah partnernya Yesus. Raja di atas segala raja. Identitas itu akan kebentuk. Jadi nomor satu adalah yang terbentuknya mindset, yaitu pola pikir dan identitas. Yang memunculkan kepercayaan diri melalui sebuah kekuatan, bicara kuasa. Karena dia punya kuasa. Presiden Jokowi punya kuasa. Muncul yang namanya kepercayaan diri. Sehingga kita memiliki otoritas sebagai sekutunya Tuhan yang membuat kita menjadi berani, yakin, dan percaya dalam menghadapi kehidupan ini. Nggak ada takutnya. Karena kita berpartner sama Imam Agung. Ya, jadi hidup ini nggak ada takutnya. Bahkan mengalami hal-hal yang supranatural karena dia udah tahu apa kebutuhan kita. Ya, mengalami hal-hal yang supranatural inilah kemenangan sebagai orang percaya. Kita dibilang kan orang percaya, tetapi seringkali kita meragukan Tuhan kita. Makanya saya selalu berulang kali bilang kita lebih percaya sama seorang pilot. Kita lebih percaya sama seorang supir angkot yang bawa mobil ugal-ugalan misalnya. Kita percaya pasti nyampe. Tetapi waktu perjalanan kita diproses sama Tuhan, kita sering mempertanyakan, Tuhan ada gak sih dalam hidupku? Tuhan tolong gak sih hidupku? Seringkali kita gak percaya sama Tuhan. Ya makanya identitas kita sebagai orang percaya itu harus dibuka lagi bahwa kalau percaya, percaya penuh. Ya. Nah 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Jadi jeripayah kita gak akan sia-sia. Nah bagi setiap kita yang saat ini mungkin sedang berjuang dalam pergumulan hidup. Yakinlah bahwa Yesus tidak akan pernah abaikan perjuangan kita. Dia di sorga sana melihat. Dia tidak akan tinggalkan kita. Ia yang telah menanggung penderitaan yang sangat besar di atas kayu salib. Ya, seperti kita tahu. Ia yang sudah memikul kesalahan kita dengan sedemikian rupa. Ia yang sudah melakukannya untuk Anda dan saya sampai sejauh itu. Maka percayalah bahwa ia tidak mungkin meninggalkan kita saat ini. Udah sejauh itu dia lakukan. Gak mungkin hari ini dia tinggalkan kita. Buat apa dia lakukan pengorbanan yang sedemikian besar buat kita? Roma 8 ayat 32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah ini firman Tuhan yang bicara. Ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Anaknya aja dia korbankan. Sesuatu yang lain itu lebih rendah nilainya dibandingkan nyawa anaknya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Itu kerinduan Imam Agung kita. Ada satu ayat, saya ambil dari Alkitab terjemahan versi The Passion Translation dari Filipi 4 ayat 6-7. Ya, Filipi 4 ayat 6-7, ini terjemahan dari Alkitab versi The Passion Translation. Dikatakan demikian, jangan biarkan hidup kita ditarik ke berbagai arah oleh karena kekhawatiran. Tetapi bertekunlah dalam doa setiap hari. Naikkanlah permohonan doa kita dengan penuh iman.
dan ucapkan syukur yang melimpah. Beritahukan kepada Tuhan setiap detail kondisi yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi bukan oleh karena kekhawatiran, tapi dengan perkataan iman dan ucapan syukur. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal akan memenuhi batin kita. Hingga kita akan mengetahui setiap jawaban doa yang diberikan Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, terjemahan The Passion Translation ini itu mengupas secara detail kalimat demi kalimat. Ya, makanya di situ dikatakan beritahukan kepada Tuhan setiap detail kondisi yang kita hadapi. Tuhan mau lu dengerin lo. Tuhan mau lu siapkan waktu buat kita dengerin setiap detail kondisi yang kita hadapi. Kita sama teman aja nggak usah ini deh, saya gembala deh, masih manusia juga. Terkadang ada jemaat, dia mau cerita, panjang dia cerita. Dari kecil sampai dia hari ini udah umur 65 tahun gitu kan. Detail dia cerita semuanya. Saya aja malas dengerin. Gembala loh. Secara manusia kadang manusianya keluar. Aduh capek juga gue dengerin. Dari dia kecil dia ceritain. Dari belum bertobat sampai hari ini 65 tahun. Dia cerita semuanya. Tapi Tuhan, ini firman Tuhan iya dan amin. Ya dia bilang, beritahukan kepada Tuhan setiap detail kondisi yang kita hadapi. Nah disinilah kita harus tahu bahwa bagaimana kecintaan Tuhan sama kita. Kita yang harus dekat sama dia. Nah minggu lalu saya sempat sampaikan pada saat Simon Petrus dan teman-temannya menjala ikan. Pada saat semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yesus bilang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan mereka mendapat 153 ekor ikan yang besar. Padahal waktu sebelum mereka menangkap ikan, Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Adakah makanan padamu? Mereka bilang enggak ada. Waktu mereka dapat ikan belum dibawa ke darat, Yesus masih ada di darat. Dia udah panggang ikan, bahkan ada roti. Dan dia lagi masak. Dan saya mau bilang, saat ini Yesus lagi masak buat kita. Terkadang pergumulan kita, permasalahan kita yang kok kayaknya gak selesai-selesai ya. Percaya dia lagi masak. Belum selesai, belum mateng. Percaya aja sama dia. Lakukan bagian kita. Nah di sini setiap pergumulan Anda kepadanya sampaikan. Ya ia mendengar doa-doa kita. Dan ia dapat menjawab dengan segenap otoritas dari sorga. Makanya cara Tuhan menjawab doa setiap kita itu berbeda-beda. Ada yang orang ngerasa kok saya lama banget ya. Kok kayaknya gak ada jawaban ya. Kok kayaknya gak terbuka jalan ya. Saya mau bilang di doa pengerja kemarin pun saya juga bahas tentang fit and proper test. Uji kelayakan dan kepatutan. Kalau seorang jenderal waktu mengikuti ujian fit and proper test, kelayakan dan kepatutan, itu pasti ujiannya beda sama seorang prajurit yang mungkin pangkatnya kopral. Pasti berbeda. Fit and proper testnya berbeda. Pasti untuk menjadi seorang jenderal itu panjang dan sulit. Tetapi pada saat bisa melewati itu akan ada promosi untuk dia menjadi seorang panglima TNI misalnya. Nah, kalau kita merasa bahwa kok Tuhan gak jawab-jawab ya, kok panjang banget ya ujian ini ya. Saya mau bilang, mungkin Tuhan mau jadiin Anda jenderal, bukan kopral. Ingat kisah Ayub, bagaimana orang yang saleh di negerinya, dia mengalami banyak hal. Saya pernah dengar satu tema khotbah berjudul From Trouble to Double. Dari sebuah kesusahan, trouble, menjadi double. Itulah yang Ayub terima. Ayub menerima 2 kali lipat dari apa yang dulu dia miliki hilang. 2 kali lipat. From trouble to double. Percaya aja sama Tuhan. Kalau prosesnya lama, itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Ya. Bukan berarti Tuhan enggak dengar. Bukan berarti Tuhan enggak sanggup. Tuhan sanggup lakukan segala sesuatunya. Dan bagian kita adalah jangan bangun penghalang kita dengan Tuhan.
Banyak firman Tuhan yang menyampaikan bahwa yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan kita adalah dosa kita. Artinya, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Yaitu bagian yang harus kita lakukan. Setelah kita tidak bermain-main dengan dosa, percayalah sepenuhnya. Kemudian mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu belajar sesuatu? Udah mulai ngantuk? Ya, jadi sampaikan pergumulan Anda kepadanya dan ia akan mendengar doa-doa Anda dan dapat menjawab dengan segenap otoritas sorga. Bahkan ia sanggup memutarbalikkan seorang penderita menjadi seorang pemenang. Ya, ia sanggup memutarbalikkan seorang penderita menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu percaya akan hal ini? Percaya ya? Saya salah satu produk Tuhan. Dari seorang penderita menjadi pemenang. Dari seorang pesakitan menjadi pemenang. Jadi saya menyampaikan ini bukan sekedar teori. Karena buat saya hidup itu harus dikhotbahkan dan khotbah itu harus dihidupi. Ya paham ya sampai sini ya. Di atas mimbar sebagai pembicara, hidup itu harus dikhotbahkan dan khotbah itu harus dihidupi. Seorang hamba Tuhan gak boleh munafik. Apa yang dia khotbahkan beda dengan dia hidupi. Nah, itu munafik. Ya segala sesuatu harus dihidupi dan hidupnya harus dikhotbahkan. Ada tulisan berkata demikian, jika kita tidak dapat memahami rencana Tuhan yang belum sesuai dengan rencana dan harapan kita, belajarlah untuk memahami hati Tuhan. Ya, saya ulangi, jika kita tidak dapat memahami rencana Tuhan yang belum sesuai dengan rencana atau harapan kita, belajarlah untuk memahami hati Tuhan. Yang tadi kita pelajari itu dari awal tuh itu hati Tuhan semua tuh. Karena pada saat kita memahami hati Tuhan yang maha tahu dan maha baik, maha pengasih, maka kita akan mengerti bahwa semua yang Tuhan lakukan akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau kita tahu hatinya. Karena seringkali Tuhan hancurkan rencana kita jika Ia tahu jika rencana tersebut dapat menghancurkan hidup kita. Bisa nangkap ya sesuatu ya? Karena seringkali Tuhan hancurkan rencana kita jika Ia tahu rencana tersebut dapat menghancurkan hidup kita. Berapa banyak saya pun dalam hidup, saya berencana seperti ini, tetapi gagal. Tuhan maha tahu, Dia ada di sorga, Dia bisa melihat semuanya. Dia akan gagalkan rencana kita kalau Dia tahu bahwa rencana itu bisa menghancurkan hidup kita yang Dia sayangi. Ya makanya, belajarlah untuk memahami hati Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Yaitu bagi setiap kita yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ya, jadi dalam segala sesuatu artinya entah itu baik atau tidak baik, Allah turut bekerja. Dia mengontrol, Dia mengendalikan segala sesuatunya. Karena Dia ingin segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga, sudah seharusnya kita melihat dan memikirkan hal-hal yang di atas. Bukan hanya di bawah. Kan Yesus naik ke surga kan. Naiknya ke atas dong. Murid-muridnya juga ngelihat waktu Dia naik ke atas. Ini mengingatkan kita bahwa sudah seharusnya kita melihat dan memikirkan hal-hal yang di atas. Jangan hanya hal-hal yang di bawah. Ia juga mengarahkan mata hati kita untuk melihat rumah kita di surga. Tadi firman Tuhan bilang Dia sedang menyiapkan rumah buat kita.
supaya pada saat tiba waktunya Dia kembali menjemput kita dan kita tinggal bersama-sama dengan Dia di sana. Ya, Dia mengarahkan mata hati kita untuk melihat rumah kita di sorga, sebuah tempat maha mulia di atas sana, suatu saat kita akan ada bersamanya. Itu tempat yang paling indah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan takut mati. Ya, jangan takut mati. Persiapkan sebaik mungkin. Jalani hidup kita hari ini seolah-olah ini hari terakhir kita. Lakukan yang terbaik apa yang kau bisa lakukan. Kalau besok masih dikasih hidup, lakukan yang terbaik lagi. Seolah-olah itu hari terakhirmu. Sayangi pasanganmu. Sayangi orang tuamu. Sayangi anak-anakmu. Kalau engkau bekerja, kerjakan yang terbaik hari itu buat bosmu. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, lakukanlah yang terbaik di tengah rumah tanggamu hari itu. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan di hari tersebut. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Saya berharap setiap kita bisa belajar sesuatu tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Dan ini bukan menjadi sebuah ibadah rutinitas. Saya mau setiap kita hari demi hari memiliki kedekatan yang semakin dekat sama Tuhan. Semakin memahami isi hatinya. Dan saya mau bilang, identitas sebagai orang percaya itu harus dimunculkan, bahwa kita percaya penuh sama Dia, bahkan mau mempercayakan hidup kita sama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kami rindu Tuhan, kami bukan hanya merayakan ibadah rutinitas setiap tahun mengingat kenaikan-Mu ke sorga, tetapi kami mau mengerti bahwa Engkau belum selesai atas hidup kami. Kami ingin semakin hari semakin memahami isi hati-Mu Tuhan. Walaupun banyak rencana-rencana kami mungkin gagal, tetapi kami mau mengucap syukur karena Engkau ingin hidup kami tidak hancur, tetapi hidup kami suatu ketika akan dikumpulkan tinggal bersama-Mu di surga. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada habisnya bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hari demi hari Roh Kudus-Mu memampukan kami, menguatkan kami, untuk kami boleh melangkah, untuk kami boleh mengenal hati Tuhan, untuk kami boleh mencintai lebih dalam lagi kepadamu. Ampuni setiap kesalahan kami, pelanggaran kami. Ampuni kalau juga kami yang mungkin setiap hari semakin menjauh dari-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau kembali. Kami mau semakin melekat kepadamu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu berbicara bagi pribadi lepas pribadi di tempat ini. Roh Kudus-Mu dengan segala kuasanya mengendalikan hidup kami, menuntun kami, menyertai kami, menjaga kami. Sehingga sungguh dalam hidup ini kami tidak diliputi ketakutan, kami tidak dihantui kekhawatiran, tetapi kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Sayangi kami Tuhan, jemaat NIC di tempat ini. Sayangi keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis usaha pekerjaan kami. Sayangi kami Tuhan, sertai kami, berikan kami hikmat, untuk kami boleh melangkah hari demi hari bersama dengan Roh Kudus-Mu. Dan sungguh kami boleh melihat hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Hidup kami boleh menjadi terang bagi orang banyak. Hidup kami boleh menjadi garam bagi orang banyak, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan segala pergumulan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang di sorga, yang melihat setiap kehidupan mereka. Bahkan secara detail Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.